Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valenia Amanda Rizwa dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi pertama dari mata kuliah pemrograman framework. Yang pertama, itu ada monolitik dan microservice. Apa itu monolitik dan microservice? Monolitik. Mono. Seperti namanya, mono berarti satu. Merupakan sebuah arsitektur di mana seluruh komponen seperti UI, database, dan bisnis logic menjadi satu kesatuan dalam satu aplikasi yang sama. Monolitik mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu mudah dibangun, lalu mudah untuk diuji dan dideploy, ideal untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Kekurangannya, seiring dengan bertambahnya ukuran aplikasi, semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Yang kedua, skalabilitas terbatas karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya pada bagian yang tertentu. Lanjut ke microservice. Apa itu microservice? Microservice merupakan arsitektur yang dimana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen. Setiap layanan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihan yang pertama, skalabilitasnya lebih baik karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen tanpa memengaruhi keseluruhan aplikasi. Yang kedua, toleransi kegagalannya lebih tinggi karena jika satu layanan gagal, itu tidak memengaruhi layanan lainnya. Kekurangannya, arsitektur lebih kompleks dan memerlukan orkestrasi layanan dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Lalu, dibutuhkan pengawasan yang lebih pada proses deployment dan pemeliharaan, karena banyak layanan independen yang harus dikelola sehingga membutuhkan SDM yang lebih banyak. Lanjut, masuk ke front-end dan back-end. Apa itu front-end dan back-end? Dari namanya sudah terlihat, front artinya depan. Maksudnya, bagian yang langsung dilihat oleh pengguna, tampilan utama awalnya. Kalau back-end, kebalikan dari front-end, yaitu bagian yang bekerja di balik layar, seperti menangani bisnis logic, database, dan server, yang tidak bisa dilihat sama sekali oleh penggunanya. Selanjutnya, kita masuk ke instalasi Laragon. Sebelumnya, apa itu Laragon? Laragon merupakan suatu platform untuk pengembangan web secara lokal sebagai alternatif SAM atau WAM. Selain dari kemudahan dalam bergantinya versi PHP, salah satu kelebihan Laragon ialah tersedianya virtual host, di mana pemanggilan project tidak perlu menggunakan IP dan port, melainkan dilakukan dengan cara mengetik http://nama project.test. Selanjutnya, untuk download Laragon, kita dapat mengakses halaman berikut. Lalu kita pilih yang download Laragon full. Karena sebelumnya saya udah download di sini, saya sudah download ini. Terus karena ini tuh masih yang versi 8.1, kita perlu download yang versi 8.2-nya. Nih, kita bisa akses di sini langsung. Kita pilih yang 64. Karena saya juga udah download di sini. Jadi kita buka Laragonnya dulu. Terus kita klik. Nih, oke. Terus Laragonnya ada di C. Next. Terus ini juga next. Terus baru kita install. Kalau udah diinstal, kita klik finish. Terus ini Laragonnya. Tapi ini masih versi yang 8.1. Jadi, biar kita ubah ke 8.2, tadi kita kan udah download yang 8.2-nya nih. Karena dia masih kekunci, jadi kita ekstrak dulu. Kita ekstrak. Nah, setelah diekstrak, kita copy. Kita pindahkan ke Laragon.
bin PHP. Kita pastikan di sini. Nah, di sini. Lalu kita buka Laragon tadi. Kita ganti ke 8.2. Kita pilih PHP, terus version. Nih, kita pilih 8.2. Terus dia berubah jadi 8.2. Terus juga zip-nya kita aktifkan. Nih, zip-nya kita aktifkan. Dah, selesai. Ya, selanjutnya kita masuk ke instalasi Composer. Sebelumnya, apa itu Composer? Composer merupakan dependensi manager untuk mengelola pemasangan library dan package pihak ketiga yang dibutuhkan dalam project PHP. Jadi kan kita tadi udah download PHP-nya, terus di dalam PHP itu kita perlu yang namanya Composer. Kita bisa download Composernya di sini, terus kita pilih yang ini. Composernya udah ke-download. Kita buka Composernya, terus kita klik install for all user. Terus ini kita next. Nah, di sini kita harus pastikan dia letaknya di PHP 8.2 tadi. Kalau misalnya belum, kita bisa browse dulu. Kita cari Paragon bin PHP 8.2. Klik PHP-nya. Dah, dia di 8.2. Lalu kita next. Ini klik next, baru dia download. Ini kita next. Baru kita install. Next. Nah, udah finish. Kita bisa buka komposernya di sini. Kita cari komposer. Nih, kita klik komposer. Nih. Nah, setelah tadi komposernya udah selesai. Terus kita lanjut ke install Laravel. Nah, setelah kita udah download tadi ini, komposernya udah, terus kita lanjut ke instalasi Laravel. Nah, sebelumnya, apa itu Laravel? Laravel merupakan kerangka kerja aplikasi web dengan sintaks yang eh, ekspresif. Nah, dengan kita menggunakan Laravel, berarti kita sudah mempermudah dalam menjalankan aplikasi. Nah, selanjutnya, kita bisa copy yang bagian ini, kita lanjutkan ke tempat yang tadi. Terus kita tinggal enter. Kalau udah kita enter, nah selanjutnya kita klik terminal tadi, terus jangan lupa klik start. Dah, terus kita ikutin yang ini. Yang gue lakuin ini kita copy aja, kita pastekan. Nah, ini gue lakuin ini bebas, kita mau pakai apa. Dah, Palenia 23 SIB. Enter. Terus ini, sesuaikan nama ini, enter lagi. Terus enter. Enter. Biar ini loading. Tunggu dulu. Nah, selanjutnya ini udah, terus kita tinggal enter lagi.
Jadi di sini kita enter lagi. Ini enter lagi. Udah. Sama ini. Kita tunggu loadingnya. Nah, udah di sini. Udah selesai loadingnya. Kita masukin lagi CD sesuai dengan nama kita yang tadi kita bikin di atas. Terus kita enter. Terus kita masukin PHP. Artisan. Server. Kita enter lagi. Nah, berarti ini web Laravel kita bisa kita akses. Hmm, Udah, kita. Udah, ini udah jadi. Udah install Laravel kita. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.